kita akan jawab pertanyaan si Joseph ya, si Murtadin Joseph ya, si Murtadin ya, katanya Murtadin, saya nggak tahu benar atau salah ya. Ya, nih, ya. Sebenarnya ya kita bahas itu Bible dan Quran ya sebenarnya. Cuman dia nyinggung-nyinggung ini ya, dia nyinggung-nyinggung hadis ya, nyinggung-nyinggung hadis ya. Apa? Dia nggak tahu Quran dan hadis itu beda mungkin ya, nggak apa-apa lah ya. Ya belajar lagi ya, belajar lagi Joseph, belajar lagi gitu ya. Kita baca misalnya di dalam Al-Isra ayat 15 ya. Kita baca di sini saja ya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula ya. Bahwasanya dan kami tidak akan mengazab ya suatu pun manusia sebelum datangnya Rasul, sebelum kami mengutus Rasul. Quran sendiri yang menjawab ya. Ya, Quran sendiri yang menjawab bahwasanya ketika Nabi Muhammad belum lahir ya, ketika Nabi Muhammad belum lahir gitu kan, berarti Rasul itu belum hadir, maka itu masa fitrah ya, masa kekosongan. Nah, makanya orang tua Nabi ya selamat. Yang Joseph tampilkan justru data YouTube. Apakah YouTube itu termasuk data yang kita imani? Apakah YouTube inilah bukti Islam itu sesat? Dari mana? Dari YouTube? Dari mana? Pertanyaan saya tidak dijawab. Saya bertanya di Lukas 14 ayat ke-26 itu membenci loh. Di dalam Luqman tadi nggak ada kata membenci. Tidak ada kata membenci di sana. Ya, di dalam Lukas ini itu diajarkan barang siapa yang tidak membenci berarti harus benci, Sam. Berarti harus benci dulu baru boleh jadi muridnya Yesus. Gimana sih? Mana teman-teman ini? Ya, nah gitu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman dia framing ke hadis. Sebenarnya itulah teman-teman, dia tidak tahu Quran dan hadis bedanya. Padahal kata jadi murtadin. Iya, dia bawa hadis Muslim 203 ya, Muslim 203 katanya di sana ayah Nabi gitu, padahal keadaan ayah Nabi nggak ada ya, di sana tidak ada ayah Nabi teman-teman ya, tidak ada ayah Nabi ya teman-teman ya. Sebenarnya itu sudah ini teman-teman ya, tidak sesuai dengan judul, tapi ya gimana ya, karena orang nggak tahu ya, namanya orang nggak tahu hadis beda dengan Quran itu apa ya, jadi ya gimana gitu kan. Dia mungkin kayaknya perlu belajar lagi gitu ya. Ya, dia perlunya belajar lagi gitu teman-teman ya. Nah, oke lah, saya tanggapi dulu. Ya, yang kamu jawab tadi semuanya teman-teman ya tidak sebenarnya menjawab apa yang saya tanyakan. Yang saya dapati justru ya teman-teman ya, yang saya dapati justru di ajaran Joseph ini, seorang anak itu teman-teman ya, itu harus mengikuti Yesus, harus meninggalkan orang tuanya. Nah, dari bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kalau kita tinggali rumahnya, kita tinggali dia bagaimana? Bagaimana cara kita berbakti kalau begitu? Sudah ditinggalkan katanya, kemudian harus dibenci. Ya, katanya tadi harus sampai kepada kata yang terakhir. Ya, katanya di sini apa? Jikalau seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Saya tampilkan. Nanti dibilang saya nggak mau nampilkan gitu kan? Bentar, karena saya sudah memegang Bible teman-teman, maka saya baca saja gitu kan? Nih teman-teman nih, jelas ya teman-teman ya. Ini jelas teman-teman ya. Jika dia tidak membenci, ada kata membenci. Bagaimana mungkin teman-teman ya, kita diajarkan hormat bakti tapi di dalam di apa namanya, di terminologi yang lain kita disuruh membenci. Itu bagaimana gitu kan? Jadi itu bertentangan sebenarnya dengan Ten Commandment. Gimana sih? Bertentangan sebenarnya. Kamu katanya beriman sama Torah Musa, tapi begitu gimana? Kamu ini silakan, gimana sih? Silakan kau jawab dulu. Kenapa tuh Bible itu? Kacau kamu ini. Gak ada data, disuruh bantah ayahnya Nabi Muhammad kemana, malah bawa Ali Imran 15, agamanya fitrah. Ya jawab, di mana, di surga apa di neraka? Aduh, sangar cengir aja. Yang kayak gini pede. Udah habis ini pokoknya kita langsung bahas konsep ketuhanan ya. Jangan lari loh kamu. Udah kenalan lu udah. Udah habis ini bahas konsep ketuhanan. Oke.
Kamu ini saya yang tampilin di layar. Ya itu dia, makanya belajar membaca. Jangan kayak Muhammadmu buta huruf ya. Nih kamu kan tampilin data Lukas 10. Nih yang ayat 25 26. Ini kan ada perikop nih, cetak tebal. Ini udah diartikan nih. Buat orang-orang kayak kamu tuh supaya paham, karena orang kayak kamu tuh emang nggak paham gitu loh. Baca di sini apa? Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Ini pemahamannya secara metafor, bukan literlek apa-apa literlek Islam. Nih, kamu jangan cuma baca membenci ayah dan ibunya dong, baca sampai akhir. Bahkan nyawanya sendiri. Sekarang pertanyaan saya, kamu mau menarasikan Yesus mengajarkan kita untuk bundir gitu teman-teman? Kan enggak ya? Ya Islam nggak Muhammad, nggak Islam, semuanya nggak jelas. Bener nggak teman-teman? Kenapa kamu nggak bagian ke akhir ini nggak kamu pertanyakan? Kok Yesus juga membenci bahkan nyawanya sendiri, berarti Yesus mengajarkan bundir? Botol, kau lihat ayat-ayat berikutnya. Ada nggak Yesus kemudian dihakimi orang-orang? Oh, Yesus mengajarkan bundir, padahal bundir juga termasuk 10 perintah Allah. Jangan membun-bun. Paham kamu? Nih saya tampilkan. Nah, kamu kan nggak ada referensi mengartikan Arab. Ini nggak ngerti hadis. Botol. Kamu itu malu-malu loh. Saya live di YouTube ini yang nonton 100-200 orang loh. Kadang orang-orang MUI nonton loh. Kamu bilang hadis itu beda dengan Quran. Tahu nggak kamu? Orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah itu mempunyai 4 sumber hukum Islam. Al-Quran, ijma, qiyas. Ya, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Loh kamu bilang hadis nggak penting. Ini tolong MUI tangkap ya. Ini penistaan ini. Hukumnya hadis sahih diingkari ini. Nah, lihat di sini. Kita lihat di sini Lukas 14 ayat 12 cross reference ini jelas. Prioritizing Jesus over family. Self-denial following Christ suffering. Artinya apa? Menyangkal diri. Nih, cost of discipleship. Kamu ngerti bahasa Inggris pora? Kalau nggak ngerti kamu diskusi sama Sarah Intan sana. Ibu-ibu yang longor tuh. Nih, artinya apa? Harga yang harus dibayar untuk mengikuti Tuhan Yesus, yaitu apa? Bahkan nggak cuma kehilangan ibu bapak bro. Kehilangan nyawa. Jadi itu bukan maksudnya kita harus benci. Ya, bahkan Yesus pun dalam Matius 10 ayat 34. Aduh, tadi saya sebenarnya udah kasih ayat dalam perjanjian baru, ya, perkataan Yesus sendiri. Jelas di sini. Matius 15 ayat 4 Yesus mengajarkan apa? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayah dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Selesai. Kalau Yesus mengajarkan kebencian orang tua, bro, kamu nggak mikir apa? Yesus itu pada saat dihakimi dia nanti akan ditanya sama orang Yahudi, kenapa kamu membenci orang tua, kan enggak? Terus masalah ibumu, gunai itu ya, Yesus menyebut sebagai perempuan. Paham konteksnya dulu bro. Perempuan gunai dalam bahasa Yunani, saya tantang kamu buka teks aslinya. Seperti saya tadi. Tadi kan kamu bawa-bawa gunai itu seolah-olah kata-kata rendahan makian. Sejak kapan? Kata gunai dalam bahasa Yunani itu bermakna madam, tau nggak? Kamu diketawain sama orang Inggris sama orang Yunani asli kamu. Masa dibilang gunai katanya makian? Justru gunai itu sebutan paling hormat bagi wanita, disebut madam. Nyonya artinya. Kok bisa dibilang rendahan? Gue bingung. Data dari mana bro? Tampilin data ya. Gue mau pakai itu data itu. Di mana Yesus bilang hanya perempuan, terus kamu tafsirkan sebagai perempuan itu pakaian. Karena di sini dalam Yohanes 20 ayat yang ke-27, ketika Yesus melihat Bunda Maria nih, lihat nih. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di kayu salib, di sampingnya berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Nih, bukti Yesus menghormati ibunya. Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu murid. Jadi Yesus itu nggak ninggalin orang tuanya sendirian kayak Muhammadmu. Saya tanya, mana datanya Muhammad ayahnya di surga? Kok malah mempermasalahkan data saya di YouTube? YouTube yang saya tampilkan itu omongan ustadzmu. Kamu ribut sana sama Khalid Basalamah. Saya tonton, saya live. Berani nggak? Kocak, nyalahin data YouTube. Zaman sekarang bukan zaman Muhammad di dalam goa, udah canggih, ya. Silakan bantah data dengan data kok, nggak jelas kamu. Malah nyalahin YouTube. Kalau gitu nggak usah pakai HP, kamu pakai batu aja sana. Nih, ini Khalid Basalamah loh. Gelarnya PhD, makanya dapat gelar LC. Nih. Nabi SAW masuk neraka. Ayah Rasulullah SAW masuk neraka karena kafir, bukan Islam atau musyrik. Ayah Nabi dibilang kafir, musyrik, masuk neraka. Saya tampilkan juga tadi hadisnya. Kamu tahu nggak kenapa saya bahas hadis? Iya, karena di Al-Quran nggak ada, makanya saya bahas hadis. Kamu mau permasalahan saya pakai hadis. Kamu tahu nggak? Hadis itu diriwayatkan oleh Muhammad. Dan hadis itu nggak cuman diriwayatkan oleh Muhammad. Hadis itu ada namanya hadis qudsi. Dengar kau, jangan geleng-geleng kau. Bantah aja nggak bisa pakai data fokus Alkitab. Bantah data saya. Hadis qudsi pun hadis dari Allah. Ya, jangan cuman geleng-geleng kau nervous.